Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman semua untuk memahami tentang bagaimana sejarah perkembangan sastra di masa Angkatan Jepang serta Angkatan 45. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada sastra Angkatan Jepang. Sastra Indonesia yang berkembang selama pendudukan Jepang dimulai dari tahun 1942 sampai 1945 sering disebut juga sebagai sastra Angkatan Jepang atau sastra Jepang Indonesia. Beberapa ciri khas dari sastra ini termasuk pendekatan pada nilai-nilai kebangsaan, identitas Indonesia, dan juga patriotisme. Beberapa karya sastra yang mencerminkan semangat dan suasana saat itu antara lain yang pertama, Dian Tak Kunjung Padam, 1943, karya Armijn Pane. Novel ini menggambarkan ketegangan dan perjuangan bangsa Indonesia di kala itu. Kemudian Merdeka atau Mati 1943, novel karya Soeman HS yang menonjolkan semangat perjuangan untuk merah kemerdekaan. Kemudian Jatatan dan Jongoson 1943, kumpulan cerpen karya Sunusi Pane yang mencerminkan kehidupan sehari-hari di bawah kekuasaan Jepang. Kemudian Pusaka dan Dari Reja 1943, novel karya Idrus yang menyoroti perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Nah, karya-karya tersebut mencerminkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan dalam konteks keadaan saat itu. Meskipun terjadi pembatasan kebebasan berekspresi, sastra Angkatan Jepang menjadi medium atau media untuk menyampaikan semangat perjuangan. Selanjutnya kita masuk kepada Angkatan 45 dalam sejarah sastra Indonesia merujuk pada periode sastra pada tahun 1945 saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Angkatan 45. Yang pertama yaitu pergantian zaman. Sastra Angkatan 45 mencerminkan perubahan zaman dari kolonialisme ke kemerdekaan. Sastrawan pada periode ini terlihat dalam proses transformasi sosial dan politik yang mempengaruhi karya-karya mereka. Yang kedua yaitu patriotisme. Karya-karya sastrawan Angkatan 45 seringkali mencerminkan semangat patriotisme dan semangat nasionalisme. Mereka mengekspresikan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan juga tanah air. Yang ketiga, kita lihat dalam aspek bahasa Indonesia. Sastrawan pada Angkatan 45 berupaya mengembangkan dan memurnikan penggunaan bahasa Indonesia. Mereka ingin menciptakan bahasa yang lebih bersifat nasional dan juga merakyat. Yang keempat, tokoh penting. Beberapa tokoh penting yang terkenal dari Angkatan 45 melibatkan sastrawan seperti Khairil Anwar, Sultan Takdir Alisabana, dan Pramoedia Ananta. Karya-karya mereka memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Perkembangan genre. Nah, yang kelima, perkembangan genre. Pada Angkatan 45 mencakup berbagai genre termasuk puisi, prosa, esai. Nah, mereka mencoba menggambarkan realitas sosial politik melalui karya-karya mereka. Nah, yang keenam, pengaruh modernisasi. Beberapa sastrawan Angkatan 45 terpengaruh oleh gerakan modernisasi yang tercermin dalam gaya penulisan yang lebih eksperimental dan pemikiran yang lebih progresif. Kemudian yang ketujuh, peran sosial. Sastrawan Angkatan 45 juga aktif dalam peran sosial dan politik. Mereka berpartisipasi dalam pergerakan kebudayaan dan pemikiran nasional. Kemudian kedelapan, periode Angkatan 45 memiliki dampak yang sangat panjang terhadap perkembangan sastra Indonesia, membentuk fondasi bagi generasi-generasi sastrawan untuk selanjutnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah sastra Angkatan Jepang sampai Angkatan 45. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.